Semuanya balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya, ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama IHSG. Ya, IHSG hari ini naik tipis 0,09%, ditutup di level 6652 dengan net foreign sale yang per hari ini masih lumayan gede, teman-teman ya. Hari ini net foreign sale itu 700 miliar lebih kalau salah ya. Nah, IHSG kalau kita perhatikan ya, ini looks like gonna be bearish pennant dan masih ada kecenderungan untuk lanjut turun. Jadi untuk saat ini strategi saya masih sama ya. Wait and see terlebih dahulu, tunggu bottoming dari IHSG. Nah, yang menarik adalah 6 saham yang kita bahas pada hari Minggu lalu, cuma satu yang udah fail, yang kelimanya itu masih oke, teman-teman ya. Dan yang kemarin kita bahas, Goto ya, hari ini dikasih cuan lagi 4%, dan hari ini saya sebenarnya nggak entry apa-apa lagi ya. Karena saya lihat market juga masih belum bagus, belum ada saham yang menurut saya bisa sustain agak lama ya. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian untuk saham yang akan saya bahas ya, yang pertama itu Unilever. Unilever ini masih bagus ya, dari awal saya bahas Unilever ini sama sekali belum fail dan masih layak ya buat teman-teman hold. Awal kita bahas kalau nggak salah itu di sini ya, pas dia break dari double bottomnya ini. Cuma kita udah hapus, kita analisa ulang beberapa waktu lalu. Nah, yang saat ini masih ada di porto saya yaitu Unilever, STTA ya, sama DRMA. DRMA itu di porto yang lain karena saya khususkan untuk investasi. Nah, Unilever menurut saya still oke, teman-teman ya. Ini box konsolidasi yang hari ini Unilever naik 4% lebih, ditutup tepat di 5.000 ya. Di saat market yang kecenderungannya untuk koreksi, teman-teman ya, di saat market global itu ada potensi untuk resesi, maka saham-saham defensive stock seperti Unilever, ICBP, dan INDF itu berpeluang manggung. Kenapa? Ya, karena para fund manager yang uangnya gede itu akan reduce posisi ya di saham-saham finance, kemudian dia akan pindahkan ke saham-saham defensif seperti Unilever, ICBP, dan INDF. Nah, jadi untuk saat ini Unilever itu masih oke. Unilever itu kita tinggal nunggu dia break dari ini, dari 5.100. Kalau seandainya dia mampu break dari 5.100, maka 5.400 itu sangat possible untuk disentuh oleh Unilever. Ya. 5.400 or maybe 5.600 or ya maybe lebih ya. Di sini Unilever juga ada gap down di 5.600. Jadi ini possible banget buat Unilever nyentuh 5.600. So, untuk strategi saat ini gimana? Ya, buat teman-teman yang udah punya, hold aja Unilever. Buat teman-teman yang baru mau entry lah Unilever dari 4.850 sampai 4.600. Ini adalah area entry. Kalau seandainya dia koreksi, entry di situ ya. Plan-nya masih sama dari
awal ya, entry di sekitaran 4.850 sampai 4.600. Dan kalau seandainya lewat dari 5.100 bisa manfaatkan buy on record ya, tapi porsinya dikecilin karena kondisi saat market koreksi kita memaksa buy on record itu saham-saham sering terjadi yang namanya false break ya. Jadi kalau teman-teman beli on record di market seperti ini boleh, tapi porsinya dikecilin sehingga kalau terjadi false break teman-teman bisa averaging down di bawah. Oke, itu untuk Unilever ya. Jadi so far Unilever itu plannya masih belum berubah, masih sama dan masih oke, masih sangat layak buat teman-teman hold. Oke, kemudian selain Unilever ya ICBP dan INDF itu masih oke, teman-teman. Nah, ada yang menarik ya seminggu terakhir, yaitu saham-saham yang digital itu penurunannya udah mulai melandai, teman-teman ya. Udah ada akum tapi masih tipis-tipis. Nah, yang pertama kita bahas yaitu Arto. Arto hari ini itu naik 9% lebih, ditutup di 8.525. Analisa kita sebelumnya di Arto bisa dibilang fail ya. Kalau teman-teman set trailing stop, kita kan entry-nya di sini ya. Di sini ada kapan handle yang kecil, kita gambar dulu, kita entry di situ. Kalau teman-teman set trailing stop harusnya profit. Nah, oke, dan kita hapus dulu ini semua. So, Arto resist saat ini di 10.000. Oke, ini 10.000 adalah resisten buat Arto. Ini possible menurut saya Arto akan membentuk pattern yang namanya ascending triangle. So, kalau seandainya dia turun lagi ke 7.800, teman-teman bisa koleksi di situ. Ya, koleksi di sini dikit aja dengan harapan dia kembali mencoba ke 10.000 ya. Jadi kalau seandainya dia koreksi ya 7.800 itu teman-teman boleh koleksi. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang under 7.500 di Arto. Kalau sekedar nyari 10-20% maybe bisa teman-teman ya, maybe. Tapi ini masih spekulatif. Jadi kalau teman-teman mau entry di 7.800 sekali lagi porsi dikecilin ya. Jangan masuk dengan porsi besar di market yang bisa dibilang masih belum tentu arahnya kemana. Oke, so itu untuk Arto ya. Jadi kalau sekedar nyari 10-20% maybe ada possibility ya untuk ke situ. Kalau teman-teman dapatnya di 7.800. Kemudian ya ada BBYB. BBYB juga mirip ya. Udah penurunnya udah mulai melandai. Sebelumnya ya kita fail juga. Nah, kita hapus dulu. Kalau kita perhatikan penurunan BBYB dari 18 Mei sampai saat ini itu udah mulai melandai. Dia di sini membentuk pattern yang menyerupai falling wedge. Ya, di sini ada pattern falling wedge kecil yang potensi kebentuk oleh BBYB. Support saat ini itu di 1000. Ya, ini support 1000 sampai 950. Sorry. Nah, support saat ini itu di 1000 sampai 950. Jadi kalau seandainya teman-teman mau manfaatkan trading jangka pendek ya, technical rebound kecil-kecilan, teman-teman bisa beli BBYB di 1000 ya. Kemudian stop loss teman-teman bisa pasang di 950 dengan harapan BBYB naik dikit ke 1200 atau ya 1150 lah ya. Just sekedar untuk trading jangka pendek. Kalau untuk swing ya saat ini menurut saya belum menarik, tapi untuk trading jangka pendek menurut saya
ini udah mulai ada potensi ya. BBYB, Arto itu udah mulai ada potensi untuk trading jangka pendek. Nah, kita bisa lihat sendiri penurunnya itu udah mulai melandai, which is itu artinya udah mulai ada akumulasi, tapi cuma akumulasi kecil-kecilan ya, belum untuk reversal teman-teman ya, belum untuk reversal. Kalau untuk technical rebound itu potensinya ada. So kalau technical rebound itu maybe just 10-20% aja. Oke, itu ya untuk BBYB. Kemudian satu lagi yaitu BNBA. BNBA juga sama ya. Sebelumnya kita juga fail ya. Analisa kedua kita fail. Yang pertama itu kita cuan lumayan banyak. Ini kita bisa hapus dulu ya. Sorry. Nggak bisa. Error. Oke. Ini BNBA kalau kita perhatikan dari Mei ya, 18 Mei 2022 itu turunnya udah mulai melandai. So ini looks like ada yang namanya descending triangle yang maybe kebentuk oleh BNBA. Nah, kalau teman-teman mau koleksi sekedar untuk ke 1800 sampai 1900 itu maybe bisa teman-teman. Jadi support saat ini itu ada di 1500 sampai 1430 ya. So kalau mau beli, belilah sedekat mungkin ke 1450 ya. Kalau bisa dia koreksi dikit lagi di 1450 itu bisa koleksi, atau di 1500 itu teman-teman boleh koleksi tapi dikit dulu ya, dikit dulu. Kemudian kalau turun lagi dikit beli lagi sedikit. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di 1430 under itu ya, just for technical rebound, cuma untuk nyari sekedar 10-20% aja teman-teman ya. Kalau kita lihat ini udah mulai melandai, jadi potensinya ada. Kalau seandainya dia jebol, no toleransi cut loss ya. Itu ya untuk 3 saham bank digital yang menurut saya penurunannya itu udah mulai melandai, jadi ada potensi technical rebound maybe ya just 10-20%, atau kalau udah dapat 5% itu boleh taking profit bertahap ya. Oke, and then untuk hari ini ya yang menarik itu ada BRPT. BRPT hari ini pergerakannya oke ya, ada volume spike volume yang lumayan gede ya. Ini kita sebelumnya juga sempat cuan lumayan gede. Kita hapus dulu teman-teman. Nah, BRPT kalau kita perhatikan hari ini dia jebol pattern double bottom. Ya, ini bottom pertamanya. Kemudian ini bottom keduanya. Perhatikan volume dia breakout, volumenya gede banget. So untuk next resisten BRPT itu ada di 850. Kemudian resisten berikutnya itu ada di MA 200-nya, dia yaitu di sekitaran harga 900 atau 920. So jadi untuk saat ini support dari BRPT itu ada di 780 sampai 770. Jadi kalau teman-teman mau beli BRPT di harga sekarang, teman-teman bisa pasang stop loss di bawah 770 ya. Atau kalau seandainya dia besok koreksi, volumenya kecil, teman-teman bisa adjust area entry sampai ya at least 750 ya. Itu support psikologis di 750. Jadi ada dua strategi di BRPT.
teman-teman kalau mau beli di harga sekarang oke, tapi posisi sekarang itu sedang berada di resisten, jadi akan lebih baik kalau nunggu dia koreksi ya. Koreksinya ke arah mana? Ke arah 780 sampai 770. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 750 ya. So targetnya kemana? Targetnya itu ke 850. Oke, itu untuk BRPT. Jadi untuk saat ini BRPT itu ada potensi ya, ada potensi untuk mengalami kenaikan. Kalau kita hitung berapa persen sih dari harga sekarang ke 850, itu sekitaran ya 6%, ya, 6 sampai 7%. Kalau kalian dapatnya di 780 itu sekitaran 9%. Ya di risk reward ratio 1:1,5 kalau kalian belinya di 780. Oke, itu untuk BRPT. Jadi menurut saya masih ada possibility BRPT untuk 850 or maybe mencoba break dari resisten psikologis sekaligus MA200 di 900. Oke. Jadi untuk saat ini risk to reward ratio-nya menurut saya oke sih ya. Risk-nya cukup kecil kalau teman-teman belinya di 780 ke bawah. Nah, kemudian berikutnya yang masih on plan yaitu saham Bumi ya, Bumi Resources. Ini saham kecil, saham gorengan yang liquid ya. Ini sahamnya liquid teman-teman. Jadi kalau beli saham ini sih, kalau teman-teman dananya nggak terlalu gede, jual sama belinya itu gampang ya. Nah, Bumi ya, ini resisten itu di 73 sampai 75 ya. Kalau lewat resist itu maka Bumi itu possible banget ke 88. Nah, kita itu sebenarnya udah entry di sini di 60, dan beberapa kali kita bahas, kita sarankan entry Bumi di range 65 sampai 61. Dan itu dapat ya. Dan itu dapat. Nah, seharusnya buat teman-teman yang beli di sini di candle hijau ini, saat ini teman-teman itu masih hold Bumi ya. Karena kenapa? Karena Bumi itu sama sekali nggak ada turun. Kalaupun turun, dia cuma turun 2-3% aja. Nah, saat ini gimana? Saat ini buat teman-teman yang udah beli, Bumi itu hold aja. Ya, kalau teman-teman yang baru mau entry gimana? Strateginya ada dua ya. Strateginya ada dua. Nunggu di MA200 yaitu di 66 ya. Teman-teman bisa adjust yang sebelumnya 65 ke bawah. Saat ini teman-teman bisa adjust 66 ke bawah sampai 61. Stop loss masih sama di bawah sampai 60 lah ya. Ini range-nya lebar teman-teman ya. Ini range-nya lebar sekitaran 12-15%. Jadi kalau teman-teman entry di 66, entry-nya dikit. Ya, semisal deh, saat contoh teman-teman punya modal equity 100 juta. Kemudian teman-teman mau entry Bumi itu 10% dari 100 juta, which is itu 10 juta ya. Nah, teman-teman itu kalau seandainya dia koreksi ke 66, teman-teman bisa pasang antrian 6 di 661 juta, kemudian di 651 juta, di 641 juta, which is itu udah 3 juta. Kemudian sisanya teman-teman bisa pasang antrian di 60. Nah, kalau seandainya dia nggak koreksi ke situ gimana? Teman-teman bisa buy on breakout ketika Bumi itu break dari 73. Tapi yang namanya buy on breakout di market seperti ini itu sangat beresiko. Ya, maka kalau teman-teman buy on breakout, belinya jangan 10 juta teman-teman ya. Belinya 3 juta aja dulu, kemudian sisanya teman-teman averaging up bertahap di atas ya. Oke, so itu untuk Bumi. Jadi nggak tahu kenapa ini saham cukup potensial ya kalau menurut saya pribadi, dilihat dari sisi teknikal ya. Kalau dari segi fundamental sih ya hancur ya. Sekian untuk analisa saya hari ini, semoga bermanfaat teman-teman ya, dan selamat malam. Terima kasih.